Beta mau cerita lai. Beta mau cerita tentang bagaimana beta belajar bahasa baru. Bahasa Nalca merupakan bahasa baru yang beta baru sampai dan beta harus belajar bahasa itu. Beta akan ceritakan kepada saudara dong bagaimana beta belajar bahasa daerah. Yang pertama, yang pastinya beta tulis kata-kata dong. Kata-kata yang mungkin untuk anak TK seperti batu, pohon, daun, ayam. Pokoknya kata-kata singkat begitu. Kata yang belajar untuk membaca dalam kelas. Dan juga beta juga harus ada beberapa kalimat yang beta tulis dan beta harus rajin untuk latihan. Contohnya beta tulis, kamu nama siapa? Artinya anja siheknya. Dan kata itu sekali beta ketemu anak-anak, beta akan tanya terus, anja siheknya? Anja siheknya? Dengan keseringan menggunakan kalimat itu, sehingga membuat beta teringat terus. Dan bukan cuma itu saja, tapi beta juga belajar kata lain sepertinya bawa ke sini, datang, itu juga beta belajar. Yalo, boyalo, itu kalimat yang beta belajar juga. Dan juga selain dari itu juga beta belajar untuk patternnya. Jadi kalau lagi ngapain untuk satu orang, berarti bilang hegulam. Kalau lebih hegulum. Kalau mereka lagi buat apa, bilang sa heguldak. Beta belajar dia punya pattern atau bisa dibilang dia punya grammar juga. Dengan cara-cara seperti itu tuh memang sudah gampang, beta harus latihan terus. Kadang-kadang ketika beta bicara dong ketawa karena mungkin dia punya pelafalannya itu berbeda, cara pronouns-nya itu berbeda toh. Jadi mungkin terdengar aneh dan itu wajar begitu. Dan ada beberapa juga ketika beta bicara dong surprise, dong senang karena beta pengen belajar dong bahasa. Beta makin tambah senang untuk belajar bahasa. Sehingga beta improve beta bahasa daerah terus. Beta sering jalan-jalan ke masyarakat. Beta bicara-bicara dong pakai bahasa daerah yang beta tahu. Tapi ketika dong balas begitu beta tahu lah. Beta cuma bilang iya, iya, iya. Tapi dengan berjalan waktu beta bisa mengerti sedikit-sedikit, beta pun listening, beta punya pendengaran sudah lebih baik sedikit, dan dengan berjalan waktu beta punya bahasa daerah bisa. Terus setelah itu beta terus belajar terus dari kata-kata baru, dia pun pola-pola yang lain. Selain dari itu juga kan ada misionaris toh. Kadang-kadang misionaris jelaskan ke setong, dia pun pola seperti apa, dan itu sangat membantu sekali. Hal-hal tersebut tuh membuat beta sering bergaul dengan masyarakat. Lagi itu cerita-cerita dong, dan juga beta tahu mengenai dia punya sejarah sedikit dan dong punya budaya-budaya seperti apa. Dong senang ju untuk beta datang ke dong untuk beta tanya. Dengan beta punya bahasa sudah lebih baik, ada satu momen yang membuat beta ingat sampai sekarang, yaitu ketika ketua yayasan nih, bukan ketua yayasan ya, tapi milik yayasan nih datang ke sekolah dan kepada beta kelas. Dan itu suatu momen yang ingat sekali karena momen yang seru dan menurut beta sangat membanggakan juga begitu. Jadi kalau penasaran kira-kira momen apa begitu, nonton video selanjutnya ya.